Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesmana Cahya. Nomor induk mahasiswa 0541791195. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 1 mata kuliah algoritma dan pemrograman dari UPBJJ Bandung ya. Baik, kita bisa lihat untuk soalnya. Untuk nomor 1, soalnya ini hanya merangkum saja ya di Word. Kalau untuk nomor 2, kita diperintahkan untuk membuat flowchart dan pseudocode ya, dengan perhitungan gaji karyawan. Kita bisa lihat di sini ada gaji karyawannya, golongan A, B, dan C. Lalu untuk lemburnya per jam kita bisa lihat 30%, 32, 34, 36. Kalau lebih dari 5 jam 38%. Maka inputan pada flowchart dan pseudocode-nya adalah golongan dan jam lembur, output jumlah penghasilan, gaji golongan, dan ditambah gaji lembur. Langsung kita saja masuk ke programnya ya. Nah, di sini saya sudah membuat flowchart-nya ya. Kita bisa lihat. Untuk pertama di sini ada start ya. Start itu menandakan bahwa proses start ini, bahwa prosesnya akan dimulai ya, dengan menjalankan sistem perhitungan gaji ini. Lalu untuk kedua yaitu input. Yang kedua input. Pada tahap beri input ini yaitu sistem menerima input berupa golongan karyawan dan jam lembur. Data ini menjadi dasar utama ya untuk menentukan gaji pokok dan tambahan gaji lembur. Lalu untuk kotak nomor 3 yaitu penentuan gaji berdasarkan golongan, yaitu jika golongan A, maka pokok yang diperolehnya, gaji pokok yang diperolehnya yaitu 5 juta. Lalu jika golongan B, maka gaji pokok yang diperolehnya sama dengan 6,5 juta. Dan jika golongan C, maka gaji pokok yang diterimanya 9,5 juta. Lalu kita masuk ke perhitungan lembur ya. Berdasarkan jumlah jam lembur kita menghitungnya. Nah, di sini if lembur 1 jam, maka gaji lembur dihitung sebesar gaji pokok kali 30%. Di sini ya bisa berbentuk desimal 0,30 atau 30% di sini. Kalau untuk bisa dibaca oleh Java yaitu harus didesimalkan ya. Lalu untuk kedua yaitu if jika lembur 2 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 32%. Lalu jika lembur 3 jam, maka gaji pokok sama dengan kali 34%. Lalu jika lembur 4 jam, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 36%. Lalu jika if atau lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 38%. Lalu menghitung total penghasilan. Jumlahkan penghasilan sama dengan gaji golongan ditambah gaji lembur. Tahapan ini menghasilkan total pendapatan yang diterima oleh karyawan. Lalu output jumlah penghasilan ya, di sini jumlah penghasilannya yaitu hasil dari penjumlahan dari gaji golongan atau gaji karyawan ditambah gaji lembur tersebut di sini ya. Lalu N selesai di sini. Sudah, ini untuk flowchartnya ya. Lalu kita masuk ke pseudocode-nya ya di sini. Di sini kita bisa lihat untuk pseudocode-nya. Seperti biasa untuk pertama start. Kalau ini deklarasi variabel ini hanya untuk mengetahui saja ya. Saya menulisnya untuk judul saja di sini ya. Lalu biasa start, bahwa start ini menandakan dimulainya perintah. Start ini menandakan awal proses sistem ini berjalan. Lalu input golongan, if jika golongan A, maka gaji pokok 5 juta. Lalu jika golongan B, maka gaji pokok 6,5 juta. Lalu maka kalau jika golongan C, maka gaji pokok 9,5 juta. C yaitu output golongan tidak valid. Kalau golongan
Jika golongannya yang dimasukkan tidak sesuai, maka program akan menampilkan pesan golongan tidak valid ya di sini. Lalu exit program. Lalu untuk kalkulasi gaji lembur di sini if jam lembur, jika jam lembur 1 jam, maka gaji lembur ini didesimalkan ya. Jadi 0,30 itu tadi yaitu 30% ya, dikali gaji pokok. Lalu jika jam lembur 2 jam, maka gaji lembur sama dengan 0,32%, 0,32 dikali gaji pokok. Lalu jika jam lembur 3 jam, maka gaji lembur 0,34 dikali gaji pokok. Jika jam lembur 4 jam, maka gaji lembur 0,36 dikali gaji pokok. Lalu jika jam lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lembur 0,38 dikali gaji pokok. Outputnya yaitu jumlah penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Output jumlah penghasilan N, selesai ya. Jadi untuk program output ini yaitu tadi jumlah penghasilan karyawan ditambah gaji lembur ya, maka di sini akan muncul outputnya. Lalu yang terakhir tadi N atau selesai ya. Kesimpulannya, SUDOCODE ini menggambarkan proses perhitungan gaji karyawan secara sistematis mulai dari input golongan dari sini ya. Lalu penentuan gaji, perhitungan lembur hingga penghasilan total penghasilan ya. Dengan adanya SUDOCODE ini, alur program menjadi lebih mudah dipahami dan dapat digunakan sebagai dasar pembuatan program untuk pengajian penggunaan bahasa program tertentu. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dan salah pengerjaan. Apabila salah pengerjaan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.